di tol. Kejadian di luar nalar terekam di jalan tol. Di video yang direkam pada kamera dashboard ini memperlihatkan ada sosok yang berdiri di tengah jalan tol. Ini lebih tinggi daripada saya. Ya. Aksi Aibda Purnomo menaklukkan penderita ODGJ agar mau dipotong rambut. Putih piye ta kok sembola lali piye? Kowe ojo entuk putih to. Carian iki bojoku, pas model pas kono lho. Aku ngenteni awakmu. Wis ta. Kowe ndendok golek korban. Bismillah. Jak wis meneng ae tak ngono. Aku kenal kowe. Ya, Mas. Lillahi ta'ala to. Salat to. Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Saya kesini baik. Murdiani. Ya, saya kesini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan situ-situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma bersinin aja, Mas. La haula wala quwata illa billah. Tirakat saben dina cemedi mbok tekoni teko semono. Sosok Aibda Purnomo tengah jadi sorotan warganet. Dari video viral di media sosial, terlihat polisi yang tinggal di Lamongan, Jawa Timur itu sedang membujuk seorang penderita ODGJ bernama Priyo Pramuji agar mau dipotong rambutnya yang memiliki panjang hampir 3 meter. Meski dapat penolakan, Aibda Purnomo tidak menyerah hingga ia berhasil memangkas rambut Priyo Pramuji. Ngomong nak sekolah ngadi grip loh. Kowe kok ora percaya lho nyapon. Kok ora sembayange 5 wektu lho. Kowe kok ora percaya ngono lho nyapon lho. Iso tata jam jarene wong. Kowe iki caramu ngono lho. Ini lebih tinggi daripada saya. Dolan dunya kowe didakati dari wong kena. Ya. Kayak Idul Fitri kene 2,5 kilo bener-bener eneng lho. Mitos peristiwa di luar nalar terekam kamera. Sebuah kendaraan roda 4 tersesat di tempat pemakaman umum di Kampung Sudiraja, Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang. Kejadian itu viral di media sosial dan menarik perhatian warganet. Mobil pribadi tersebut diduga tersesat setelah mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi peta digital. Terdapat 3 orang penumpang di mobil tersebut yang merupakan satu keluarga. Mereka diduga tidak menyadari posisinya saat itu sudah berada di pemakaman umum. Warga setempat akhirnya membantu menarik keluar mobil tersebut dari area pemakaman. Pemirsa, kejadian-kejadian yang tidak masuk akal bukan kali pertama terjadi. Dan berikut ini informasi mengenai kejadian yang di luar nalar yang terekam kamera. Sosok makhluk astral di tol. Kejadian di luar nalar terekam di jalan tol. Di video yang direkam pada kamera dashboard ini memperlihatkan ada sosok yang berdiri di tengah jalan tol. Kejadian itu terekam kamera saat melintas di jalan tol Cipali. Awalnya beberapa kendaraan melaju seperti biasa. Mobil yang ada di depan si perekam terlihat akan menyalip bus yang ada di depan lewat kiri. Namun tiba-tiba mobil tersebut bermanuver belok ke kanan seperti menghindari sesuatu. Setelah mobil si perekam melewati momen tersebut merekam sesuatu, yaitu penampakan sosok misterius mirip pria yang sedang berdiri di jalan tol. Meski demikian, penampakan sosok ini jadi pertanyaan warganet. Kalau yang berdiri merupakan manusia, lalu mengapa berdiri di tengah jalan saat tengah malam? Tentu saja banyak yang menduga kalau ini adalah penampakan makhluk halus. Astagfirullah, yut! Bayangan tak kasat mata mirip sosok kuntilanak. Pemirsa, kejadian di luar nalar kali ini benar-benar membuat ngeri. Penampakan di Jembatan Biru Kampung Utan Pondok Jaya, Cipayung, Depok. Dalam video tampak pemotor yang melintasi jembatan membonceng sosok berbaju putih dan berambut panjang. Pihak Kelurahan Pondok Jaya menganalisa sosok baju putih adalah bertubuh padat layaknya manusia. Kendati begitu soal keangkeran jalan itu, warga setempat tak menampik memang kerap merasakan suasana mistis setiap melintasi jembatan itu pada malam hari.
Sosok makhluk kecil. Di tempat yang tadi disebutkan di wilayah mana terekam kejadian di luar nalar yang membuat heboh dunia maya. Video penampakan diduga sosok anak kecil tersebut terlihat melalui rekaman CCTV. Terlihat jelas ada bayangan anak kecil yang samar-samar putih mondar-mandir di depan rumah seorang warga. Rekaman CCTV tersebut heboh karena setelah diperhatikan dengan detail, memang anak kecil tersebut sangat mirip dengan ciri-ciri yang selama ini dimitoskan sebagai anak kecil yang suka mencuri uang alias makhluk tuyul. Pemilik rumah pun penasaran, apa benar itu tuyul, hingga menanyakan kepada netizen melalui unggahan di sosial media. Angkernya ruko terbengkalai di Tapos, Depok. Horor di lokasi ruko terbengkalai Tapos, Depok. Menyeramkan, begitulah yang dirasakan ketika berkunjung ke ruko terbengkalai di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi gelap, ditambah bangunan ruko sudah banyak yang rusak, serta dihiasi pepohonan dan alang-alang liar, menjadikan area ruko yang tak terurus sejak belasan tahun itu menghadirkan suasana angker dan bikin bulu kuduk merinding. Deretan sini nih, kalau malam itu kan dulu kan sering barang kan, ini yang sering ngalamin di deretan sini. Dari penuturan warga sekitar, sering ada penampakan makhluk astral yang mengganggu saat berada maupun melintas di sekitar ruko terbengkalai itu. Di sekitaran ruko itu yang sering warga kita itu sering ya dapat gangguan gitu. Kebetulan rukonya sering kita pakai untuk kejadian COVID itu sebagai tempat penampungan bansos banpres di situ itu, dan itu teman-teman atau orang-orang yang membantu kerja itu ya itu sering diganggu itu. Kalau nggak salah jam 12 siang saya duduk sendirian itu Pak. Lah kata teman saya tidur di belakang itu, saya berdua sama yang baju merah. Saya juga bingung itu yang baju merah siapa gitu kan, padahal saya dari siang itu saya sendirian dulu. Mungkin kalau satu orang yang melihat sih mungkin wajar ya, ini kan yang lihat kan kemarin kan ada 12 orang, tapi pada melihat semua gitu. Jadi ada bayangan, ada yang putih, ada dua, yang hitam ada dua. Sejak dulu lokasi ruko terkenal angker dan pernah ada yang bunuh diri. Ruko terbengkalai di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ini dibangun pada awal tahun 2000-an. Sebelum didirikan bangunan, kawasan itu sudah terkenal angker karena keberadaan makhluk astralnya yang suka mengganggu warga. Warga menduga gangguan makhluk astral terjadi karena dulunya di atas lahan berdiri pepohonan tinggi, rindang, dan dekat dengan lokasi pemakaman. Yang menyeramkan lagi, di sekitar ruko terbengkalai itu juga pernah ada peristiwa bunuh diri. Di situ pernah sekitar tahun 80-an lah, ada sedikit tragedi lah di situ. Ya, tragedi ya. Pada saat itu ada yang bunuh diri. Termasuk kejadian anak saya kan juga waktu itu sempat maghrib tuh hilang gitu. Maghrib hilang, kita sudah panggil sana orang kampung bantu cari-cari, nggak ada. Akhirnya ternyata ada di bawah mobil sedang main, katanya ada temennya main. Tempat-tempat begitu memang tempat yang ideal nggak sih buat tempat tinggal makhluk halus, ditambah lagi di situ ada makam gitu kan. Jadi kan pasti aura-auranya tuh jadi serem gitu. Tapi kalau misalnya ruko itu ditempatin, gue rasa hawa-hawa serem itu pasti akan sangat berkurang jauh. Disarankan untuk orang-orang yang membuat ruko, membuat tempat usaha, membuat warung, dan membuat tempat-tempat niaga lainnya hendaknya dijauhkan dari makam, karena memang alokasi dan peruntukan makam itu bukan tempat untuk berjualan karena dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Mimpi sesepuh menyebut tanah dan bangunan ruko terbengkalai sulit dijual. Sementara itu banyak warga yang heran mengapa ruko tidak jadi dioperasikan oleh pengembang. Warga juga bertanya-tanya mengapa pemilik lahan dan ruko tidak menjual saja dan malah membiarkan terbengkalai. Mengenai hal tersebut, Samsudin Aloy, ketua RW setempat yang sejak puluhan tahun tinggal di kawasan itu, mengungkapkan pernah ada sesepuh yang mengatakan penyebab tanah beserta bangunan ruko itu sulit dijual meskipun dengan harga murah. Sebenarnya kalau untuk ukuran tanah di sekitar sini itu Pak murah lah, saya akuin.
ya kisaran murah tapi susah sekali untuk menjualnya pengusaha itu gitu. Dan di sini ada salah satu orang tua sedikit paham lah masalah itu, itu akan susah dijualnya gitu karena dia bermimpi ketemu sama kakek yang ada pernah dulu di situ, pernah kejadian punya di situ gitu. Ceritanya saya sih nggak percaya, tapi lihat kejadian kan berapa kali gagal beli, selalu nggak jadi.